Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan air dan mineral. Bisa kita lihat tujuan dari air dan mineral ini. Yang pertama itu adalah air. Yang harus kita tahui pengertian dan komposisinya, sumbernya, kebutuhan air sehari bagi tubuh, fungsi air dalam tubuh, keseimbangan air dan elektrolit atau akibat ketidakseimbangan air dan elektrolit ini. Sedangkan mineral juga kita harus mengetahui pengertian mineral, sumber mineral, fungsi mineral, metabolisme singkat pada mineral, akibat kekurangan dan kelebihan pada mineral. Ya, bisa kita lihat bahwa di sini adalah song of micronutrition atau gizi mikro, yang dimana ini semua adalah suatu nyanyian. Baik, aku adalah mikronutrien, dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi aku berperan penting untuk pertumbuhan dan lainnya. Aku terdiri dari vitamin larut air yaitu B dan C. Larut lemak disebut ADP. Ada juga mineral makro dan mikro. Mineral makro yaitu kapiten, kasuna, salemen, sedangkan mineral mikro yaitu vitamin, moizen. Itu adalah semua mikro. Ini adalah suatu lagu. Ya, selanjutnya ini adalah macam-macam dari mineral makro yang bisa kita singkat sebagai kapten, kasuna, selemen. Ini ya, yang terdiri dari kalsium, fosforus, potasium, sulfur, sodium, dan sodium, klorin, dan magnesium. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu air, yang dimana bisa kita lihat bahwa air merupakan 34 sampai 40 liter atau 60% dari berat badan yang di dalam tubuh kita, yang dimana satu tubuh kita ini 60% dari air. Yang dimana dari 60% ini terdiri dari dua, yaitu ada intraseluler dan ada ekstraseluler, yang dimana 2/3 di intraseluler ini atau 20 liter, sedangkan 1/3 di ekstraseluler atau 14 liter. Di ekstraseluler ini terbagi lagi, ada ada intravaskular atau pembuluh darah, dia memerlukan 3,5 liter. Ada interstisial atau sel dalam organ dan jaringan tubuh, dia 10,5 liter. Dan yang ketiga ini transseluler, full seperti cairan sendi dan lain-lain, itu 0,5 sampai 1 liter, yang dimana air ini memiliki fungsi sebagai pelarut bagi senyawa organik, pelarut bagi senyawa ionik, menjaga keberlangsungan kerja sel, menjaga kestabilan fungsi organ, yang dimana kata-kata air ini yang kita jelaskan bahwa air itu tidak lepas atau dinamakan pelarut ya, karena air. Yang dimana juga menjaga keberlangsungan kerja sel ini, kita kan sudah lihat ada interseluler dan ada ekstraseluler, yang dimana jadi air itu bisa menjaga keberlangsungan kerja. Kalau tidak ada air, maka kerja sel akan terhambat. Inilah fungsi dari menjaga keberlangsungan kerja sel ini. Ada pula akibat kelebihan dari air ini bisa mengakibatkan pembengkakan, kelemahan dan kram, pembengkakan pada otak, penyebab penurunan dan kesadaran, bahkan bisa terjadi kematian.
Ada pula kekurangan akibat air ini. Yang pertama 1-5% pada berat badan atau berat tubuh manusia, yaitu akan mengalami kehausan. Berarti orang yang selalu mengalami kehausan itu berarti dia mengalami kekurangan air. Tidak nyaman, penghambatan gerakan, tidak ada selera makan, kulit kering, mudah marah. Berarti orang yang mudah marah itu dia mengalami kekurangan air. Frekuensi nadi dan meningkat mual. Ada pula 6-10% berat badan atau berat pada tubuh manusia. Berarti ini semua ini kekurangan air. Ini semua ini kekurangan air ya, yang dimana 6-10% ini akan mengakibatkan pusing, sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada air liur, tubuh biru, bicara tidak jelas, dan tak mampu berjalan. Sangat fatal ya. Ada pula yang 11-12 ini, yang dimana 11-12 ini akan mengalami delirium, kedutan, pembengkakan pada lidah, tidak mampu menelan, bahkan bisa juga tuli, penglihatan terganggu, kuli mati rasa, dan hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa minuman. Berarti seseorang itu atau makhluk hidup itu jika hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa makanan, sedangkan kalau kita tidak makan bisa sampai 40 hari ya. Selanjutnya ini sumber, yang dimana makanan padat itu 1 liter per hari, bahwa dari makanan padat pula ini atau dari makanan kita ini bisa bisa terdapat air 1 liter per hari ya, dan setiap kita memang setiap makanan itu mengandung ada kandungan air pada dalam makanan itu. Misalnya kita mau makan kue kering, kue basah, ini berasal dari makanan ya. Iya, yang kedua, air metabolik oksidasi hidrogen dalam makanan, yang dimana dalam makanan sekitar 400 ml per hari, yang dimana dalam makanan sekitar 400 ml per hari ini ada juga yang dihasilkan oleh tubuh dari hasil metabolisme, tapi hanya 400 ml. Maksudnya di sini air itu ada juga yang terproses dalam tubuh kita yang yang dihasilkan melalui metabolisme ini 400 ml per hari, tapi kan kita tidak mencukupi 400 ml per hari ini minuman. Kita harus meminum 1, liter per hari untuk tidak mengakibatkan kekurangan, tapi kelebihan juga tidak baik ya. Dan setiap manusia itu akan yang kita butuhkan air per hari itu 1.200 sampai 2.600 ml per hari. Itu kecukupan ya. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan selanjutnya materi ini. Yang kedua itu mineral, yang dimana slide yang pertama tadi itu slide yang awal-awal itu saya sudah menjelaskan bahwa mineral itu terbagi menjadi 2, yaitu makro dan mikro, besar atau kecil. Yang saya akan jelaskan mineral ini juga itu berasal dari padat ya. Saya akan jelaskan mineral makro yang pertama. Yang pertama itu kalsium, yang dimana fungsi kalsium itu dia menyusun gigi dan tulang kita. Dia menyusun gigi dan tulang kita, di mana 99% tulang dan gigi itu
terdiri dari kalsium, sedangkan 1% ini terdiri dari kalsium lainnya terdistribusi ke dua bagian, yaitu intra dan ekstra. Berarti banyak ya yang berasal dari kalsium itu yang tulang dan gigi. Dan selain tulang dan gigi itu fungsinya juga ada proses seluler, ada otot kontraksi, pembekuan darah, aktivasi enzim, ya. Yang selanjutnya kofaktor enzim, yang dimana kofaktor enzim ini dia membonceng enzim juga ya. Kofaktor enzim dia membonceng enzim juga ya. Yang biasa membonceng enzim itu ternyata kalsium juga berperan dalam boncengan enzim untuk yang dimana boncengan enzim ini untuk mempercepat reaksi yang ada dalam tubuh kita. Ada bisa disebut ritex, osteomalacia, osteoporosis, dan tetani. Selanjutnya itu memiliki kelebihan, yang dimana kelebihan ini gagal ginjal, ini ya, gagal ginjal, hiperkalsiuria, kalau sampai 2.500 gram ini lebih, ini asupan kalsium dalam jumlah sampai 2.500 mg aman bagi kebanyakan orang, tetapi akan mengalami gagal ginjal. Kalau sampai 2.500 mg ini lebih baru kebutuhan kita, lebih dari kebutuhan kita ya, kebutuhan kita itu 1.000 sampai 1.200 mg. Ini biasa terjadi karena minum suplemen yang berlebihan ya. Yang dimana kalsium ini berasal atau sumber dari susu, keju, bisa kita lihat ya, susu, keju, es krim, yogurt, tofu, ada dari hewani itu salmon, ada juga dari tumbuhan itu hijau, brokoli, tumbuhan polong. Ya, selanjutnya yakni klorida, yang dimana klorida ini memiliki fungsi salah satunya mempertahankan pH keseimbangan dalam tubuh, aktivitas enzim, atau mengaktifkan enzim komponen asam di dalam lambung, dan asam bisa kita lihat ya, dan di asam lambung hidroklorida ini, klorida adalah ini kita bisa lihat, klorida adalah anion yang paling banyak di cairan ekstraseluler. Sekitar 88% dari klorida ditemukan dalam cairan, sedangkan ekstraseluler hanya 12%. Ada cairan ekstraseluler ini yang tadi yang 88 ya, sedangkan 20% itu hanya intraseluler, yang dimana dia memiliki kekurangan pada bayi, bisa hilang nafsu makan, kegagalan untuk berkembang. Jadi banyak sekali ya pengaruhnya pada kekurangan klorida ini, kelemahan, kelesuan, hipokalemia dan hipokalemia parah, dan asidos metabolik, yang dimana klorida ini memiliki sumber makanan dari garam meja, makanan laut, susu, daging, dan telur. Maaf, ya, selanjutnya mineral makro ini yang ketiga adalah fosforus, yang dimana fungsinya itu ada komponen struktural
pada tulang, gigi, sel membran, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, koenzim ATP dan ADP, transfer fosfat dalam sistem sel mengatur pH. Sedangkan kofaktor enzim ini aktif pada banyak enzim, pada phosphorylation dan dephosphorylation, yang dimana dia juga boncengan, yang dimana kofaktor ini juga sama yang tadi ya, dia juga boncengan enzim dan bisa kita sebut pada ini. Boncengan enzimnya itu bisa kita sebut, dan memiliki kekurangan yakni neuromuskular, skeletal atau gangguan saraf pada otot ya, dan manifestasi jantung, rakitis dan ini ya. Ya, ada pula kelebihan dari fosforus ini. Bisa kita lihat terutama pada hipokalkemia dan tetani, yang dimana jadi karena kebutuhan hanya 700 sampai 1.200 mg. Jadi kalau kita misalnya sampai 4.000 mg memakan ini sampai 4.000 mg atau 4 gram itu tahun tingkat toleransi turun sampai 3 kg fosfor setiap hari. Dan pada hamil dan menyusui itu 3,5 dan 4 gram. Yang dimana sumber makanan pada mineral makro ini yang fosforus itu ada dari daging, unggas, ikan, telur, susu produk, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal. Ya, selanjutnya ya di sini sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat kerangka atau tulang ya. 1% ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot ya. Berarti terbagi-bagi ada 85% dari fosfor, 80% dari fosfor dan dalam tubuh dan terdapat pada tulang ya. Ada juga dari sisanya 14% yang berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Ya, selanjutnya itu yang mineral makro itu adalah magnesium, yang dimana fungsi magnesium ini merupakan komponen tulang dan juga berperan dalam transmisi dalam tubuh. Jadi dia berperan penting ya pada tubuh kita. Ada pula sintesis protein, enzim kofaktor, yang dimana enzim kofaktor ini dia juga dia juga pemonceng enzim ya, dan dia menghidrolisis dan mentransfer kelompok fosfat oleh fosfokinase, dan penting juga di banyak ATP independen dan reaksi enzim, yang dimana terdapat pula kekurangan ada neuromuskular ini ya, hyperexcitability, kelemahan otot dan tetani. Ada pula kelebihan pada magnesium ini terjadi pada yang memiliki gangguan fungsi ginjal, karena fungsi ginjal ini yang normal dapat mengeluarkan magnesium yang cepat. Dan ada pula yang kelebihan diare, dehidrasi, mual, penglihatan ganda, ucapan kabur, lemah, dan ini juga intervena 9-12 mg itu mual, depresi, lumpuh. Karena pada magnesium ini akan
Cukupannya itu hanya 150 sampai 350 miligram ya, yang dimana magnesium ini sumber makanannya itu ada pada kacang-kacangan, kacang polong, sereal utuh, berdaun, sayuran hijau. Ya, selanjutnya yakni potasium, yang dimana potasium ini ya berpasangan erat dengan kadal nakal, yang dimana kalium ke dalam natrium keluar. Ini bisa kita lihat ya, ini dia berpasangan, yang dimana ini potasium itu atau kalium ya. Ini ya bisa kita lihat natrium, kalium, ATP, fase, yang dimana fungsi potasium ini berkaitan dengan air ya. Bisa kita tadi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya itu, bahwa makanan padat itu ini ya, mineral ini makanan padat bisa juga mengandung air, yang dimana ya cocok ini elektrolit dan keseimbangan pH transfer membran. Bisa kita lihat yang dimana ini air, ini air, bisa kita lihat sumber makanannya. Ada alpukat, pisang, buah-buahan, kering, jeruk, buah, persik, kentang, kacang kering, tomat, dedak gandum. Ini semua ini sumber makanan yang bisa menghasilkan air. Ada pula yang makanan-makanan lain juga bisa juga menghasilkan air, tapi ya sedikit. Mungkin ini makro ya, jadi menghasilkan air yang cukup banyak, tapi sampai 1 liter saja ya. Yang dimana potasium ini memiliki kelemahan pada otot, sikap mental apatis, jantung aritmia, kelumpuhan, bahkan bisa juga kelumpuhan ya, kerapuhan tulang. Dan apabila gejalanya itu pada kelebihan hiperkalemia, yang dimana itu konsentrasi kalium serum yang tidak normal, beracun pula, mengakibatkan aritmia, jantung berat, dan bahkan serangan jantung. Jadi di mana pada potasium itu hanya memiliki 4.500 sampai 4.700 mg kecukupannya ya. Ya, selanjutnya yakni sodium, yang dimana sodium ini fungsinya itu pH air dan pengatur elektrolit, transmisi saraf, yang dimana sodium ini sama yang di atas tadi ya, yang kalium, yang kofaktor enzimnya itu terdapat dari natrium, kalium, ATPase, yang dimana dia juga memiliki kekurangan, bisa mengalami anoreksia, mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, penurunan berat badan. Dan ada pula kelebihannya bisa hipertensi atau udem, di mana sodium ini terdapat sumber makanan dari garam meja, daging, makanan laut, keju, susu, roti, sayuran, dan sebagian besar makanan kecuali buah. Berarti di sini sumber sodium itu tidak terdapat pada buah ya, yang dimana dalam sodium ini hanya terdapat atau hanya kecukupan 1.000 sampai 1.500 mg. Bisa kita lihat ini ya. Ya, ada pula mineral makro itu sulfur, yang dimana fungsi ini komponen asam amino, asam lipot, dan ada 2 vitamin yang terdapat pada sulfur ini, tiamin dan biotin, yang dia tidak memiliki kofaktor enzim dan memiliki kekurangan. Yang pertama bisa terjadi juga mual, anoreksia, penurunan berat badan, dan sumber makanannya juga makanan protein dari unggas, daging, protein daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, kacang-kacangan juga ya termasuk dalam sulfur ini. Ya, saya sudah menjelaskan mineral makro besar, dan saya akan menjelaskan selanjutnya itu mineral mikro. Mineral mikro itu terdapat ada besi,
ada seng, bisa kita lihat ada tembaga, selenium, kromium, ada iodium, mangan, ini ya, dan lain-lain. Kenapa sih ini mineral mikro ini dikatakan kecil? Karena bisa kita lihat bahwa ini ya kecukupannya, yang dimana kecukupannya dia di bawah 100, bisa kita lihat 12-26 miligram. Bisa kita lihat yang makro sebelumnya itu dia bisa 260, di atas 100 ya, bisa kita lihat 10 sampai 18 miligram. Ini jangan salah paham dulu ya, ini bisa kita lihat tandanya bukan miligram ya, 220 sampai 900, dan dia bukan miligram. Ya, saya akan menjelaskan mineral mikro yang pertama, besi. Kita selalu dengar besi ini ya, karena sudah terkenal, yang dimana besi ini memiliki fungsi untuk komponen dari hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi O2 dan digunakan dalam sel, yang dimana kofaktor enzimnya ini besi adalah boncengan untuk enzim ini ya. Ada katalase, ada ini citokromas, dan ini ya, yang dimana besi ini memiliki kekurangan juga, yakni ada kelelahan, letih, bisa kita dengar ya, anemia, palpitasi, sakit lidah, angular, bisa juga penurunan resistensi terhadap infeksi. Dan tidak baik juga ya kalau kelebihan besi, yang dimana kelebihan dan kekurangan itu tidak baik ya. Yang dimana kelebihannya itu hemochromatosis. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan keracunan yang digabungkan dengan kerusakan jaringan. Ada pula hemosidrosis, yang dimana ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan kelebihan beban besi tanpa kerusakan jaringan ya. Yang dimana sumber makanan besi ini terdapat dari organ daging atau dari hati, daging molasses, kerang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, buah-buahan, roti, gandum, dan sereal, yang dimana besi ini kecukupannya hanya 12 sampai 26 miligram. Sangat kecil ya. Itu ya dikatakan mikro. Ya, selanjutnya seng, atau biasa kita dengar itu zinc ya, zinc. Yang dimana zinc ini memiliki fungsi banyak ya fungsinya. Ini merupakan, biarpun itu kecil, tapi fungsinya sangat banyak ya, seperti metabolisme energi, metabolisme sintesis protein, pembentukan kolagen, alkohol detoksifikasi, eliminasi karbon dioksida, pematangan seksual, penggunaan indera perasa dan penciuman. Yang dimana pada zinc ini ya, kita merasa saat kita merasa pada zinc berkarat pada tubuh kita, maaf ya, salah maksudnya di sini, ketika kita merasakan zinc berkarat pada mulut kita ya, maka itu bagus, tidak kekurangan. Sedangkan kalau kita tidak merasa atau lama baru merasa, jadi maka kita itu tandanya kekurangan zinc ya. Yang dimana kekurangan zinc itu bisa kita lihat ya, yang maaf, aduh kelewatan.
Bisa kita lihat gejala kekurangannya itu seperti kurangnya penyembuhan luka, pertumbuhan di bawah normal, anoreksia, kelainan indera pencium, perubahan pada rambut, kuku, terbelakang pengembangan dan sistem produksi. Sedangkan zinc ini bisa berasal dari sumber makanan seperti tiram, gandum, daging sapi, hati, unggas, biji-bijian, dan di mana kecukupan zinc pada tubuh kita itu 10 sampai 18 miligram. Maaf, saya lupa menjelaskan bahwa di mana kofaktor enzim ini dia juga boncengannya enzim ya untuk DNA, RNA, polimerase, karbonenrase. Ini ya, maaf saya lupa jelaskan. Ya, selanjutnya yakni tembaga, yang dimana tembaga ini dia maksudnya tembaga ini mineral tembaga yang ada di dalam tubuh ya, yang dimana dia memiliki fungsi pemanfaat zat besi, lemak kolagen, pigmen, sintesis neurotransmitter, yang dimana kofaktor enzimnya itu terdapat oksidase, monooksidase, ya ini ya. Sedangkan gejala kekurangan anemia, neutropenia, kelainan tulang. Kenapa bisa terjadi anemia? Karena dia ya yang membantu pemanfaatan zat besi, maka kenapalah bisa terjadi anemia ini, di mana tembaga ini terdapat dari sumber makanan ada hati, kerang, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, daging, serta ikan, yang dimana kecukupan pada tubuh kita yakni 220 sampai 900, bukan miligram ya, bukan. Ya, selanjutnya yakni selenium, yang dimana fungsinya itu dia juga melindungi kerusakan sel tubuh oleh hidrogen peroksida dan radikal bebas. Maksudnya di sini bahwa selenium ini yang berfungsi kalau misalnya ya ada hidrogen peroksida dan radikal bebas ini yang mengganggu sel, maka dia yang melindungi ya, mengganggu sel dan maka dia yang melindungi ini. Dan di mana kofaktor enzimnya juga dia boncengan enzim glutathione peroksidase, dan ini ya, sedangkan kekurangannya terdapat melagia, bisa juga kerapuhan pada sel, kardia, semoipati. Sedangkan selenium ini yang terdapat pada sumber makanan yakni pada grains, daging, unggas, ikan, produk susu, dan terdapat kecukupan 20 sampai 50 mg saja. Ya, selanjutnya yakni kromium, yang dimana fungsinya itu penggunaan normal dari glukosa darah dan fungsi insulin. Maksudnya di sini dia ya yang membantu proses glukosa darah, dan juga fungsi insulin ini yang berfungsi pada metabolisme. Sedangkan kekurangannya itu intoleransi glukosa, kelainan metabolisme glukosa dan lemak, yang dimana intoleransi glukosa ini ya, kenapa mengalami kekurangan? Karena maksudnya intoleransi glukosa karena berperang dalam metabolisme glukosa ya, jadi tidak boleh kekurangan. Dan pada sumber masuknya semua lah tidak baik kekurangan dan tidak baik juga kelebihan, yang dimana sumber makanan pada kromium ini jamur, plum, organ daging, roti, gandum, dan sereal, dan kecukupannya itu 15 sampai 30 mg.
Ya, selanjutnya yakni iodium yang dimana biasa terdapat pada garam ya, yang dimana fungsinya itu sintesis hormon tiroid, yang dimana sintesis hormon tiroid ini dia membantu hormon tiroid dalam apa? Maksudnya dia membentuk hormon tiroid, dan apabila terganggu maka akan menyebabkan gondok ya, yang dimana kekurangannya itu pembesaran kelenjar tiroid, eksedema, kretinisme, peningkatan lemak darah, ini ya semua ekstraseluler, gluconeogenesis hati, dan kelebihannya bisa goiter, yang dimana goiter ini mengalami pembengkakan, kelebihan juga mengalami pembengkakan, kekurangan juga mengalami pembengkakan. Jadi kita harus hati-hati ya. Dan terdapat pada garam, saya tadi sudah bilang iodium ini terdapat pada garam, air garam, makanan hasil laut, biji bunga, matahari, jamur hati, telur, yang dimana kecukupannya itu hanya 120 sampai 150, bukan miligramnya di sini. Yang dimana iodium ini tadi dia membutuhkan atau mencukupi 120 sampai 150 mikrogram ya. Ya, selanjutnya mangan, yang dimana fungsinya itu fungsi otak, kolagen, tulang, pertumbuhan urea, sintesis, metabolisme glukosa dan lipid, fungsi SPP. Yang bisa kita lihat kecukupan atau yang dibutuhkan 1,8 sampai 2,3 miligram ya, sangat kecil tapi fungsinya itu luar biasa, bisa kita lihat di sini, berfungsi pada otak kita, yang dimana dia juga boncengannya enzim arginase, pirufat karboksilase, dan gejala kekurangannya itu pada gangguan pertumbuhan, kelainan tulang, dan gangguan fungsi SSP, dan akan mengalami gejala kelebihan seperti kerusakan hati dan otak pada bayi dengan penyakit hati, bisa mengalami penyakit hati ya dengan gejala ini, dan penyakit hati, kolestatik, Parkinsonisme, yang dimana mangan ini terdapat sumber makanan dari kulit gandum, bukan kulit ayam ya, kulit gandum, kacang-kacangan, selada, blueberry, nanas, makanan hasil laut. Ya, selanjutnya itu molybdenum, yang dimana fungsinya itu metabolisme purin, pirimidin, predines, aldehyda, dan oksidasi ya, yang dimana dia juga membonceng enzim xanthine ini ya, sulfit oksidase, yang dimana dia juga memiliki kekurangan hipermetionemia ya, yang merupakan berkaitan dengan metion ya, yang ini unari xanthine, yang dimana itu dia itu di mana pada urin kita itu ada gangguan atau perbedaan komponen, dan sedangkan kucing sulfit dan ekskresi urat ini sama ya tadi, yang dimana gout ini adalah asam urat, dan terdapat sumber makanan dari kedelai, lentil, gandum, oat, beras, dan roti. Ya, terakhir ya, yaitu fluorin, yang dimana fungsinya itu agar memelihara gigi dan struktur tulang, yang dimana kekurangannya itu karies gigi dan masalah pada tulang.
Sedangkan kelebihannya itu floris, yang dimana floris ini semacam kayak bintik-bintik ya, dan dicirikan oleh perubahan dalam tulang ginjal, dan kemungkinan fungsi saraf dan otak. Sedangkan ada pula ini ya, toksisitas akut, yang dimana maaf. Ya, maksudnya di sini ada di sini toksisitas akut, yang dimana dia mengalami gangguan jantung, dan sudah dilaporkan ada mengalami kematian ya akibat dari itu. Dan sumber makanannya itu dari ikan, daging, kacang-kacangan, padi-padian, dan dari air minum pula. Dan kecukupan pada tubuh kita itu 1,2 sampai 3,1 miligram. Ya, bisa kita lihat bahwa 99% ada di tulang ya, dan 60 sampai 66% berat tulang itu ada mineral. Sedangkan 34% sampai 40% ada di air. Di air and protein substance ini ya, dan mineral yang kebanyakan ada di tulang itu dalam jumlah besar. Ada kalsium, kita bisa lihat di sini ada kalsium, ada fosfor, tapi kalau dalam jumlah yang kecil itu bisa kita lihat ada fluorid, magnesium, potasium, sodium, ini bisa kita lihat strontium, dan hidroksili. Ya, selanjutnya ini terakhir, ini hanya tambahannya, yang dimana ada kekurangan pada kalsium di dalam darah bisa mengakibatkan tetani, yang dimana karena karakteristik pada tetani ini kontraksi pada otot ya, dia berkontraksi pada otot, ini tetani, yang dimana pada otot, dan ada kegagalan pada otot. Itu lebih ada kegagalan ketika kegagalan untuk rileks ya, otot itu maksudnya kegagalan di mana kegagalan ini otot ini ketika untuk rileks otot itu akan mengakibatkan kayak lebih kaku begitu. Dan bisa kita lihat karena apabila kita terkena tetani ini ya, tetani ini otot kita akan mengakibatkan sakit dan berbagai macamlah gangguan pada tubuh kita ini. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada ucapan yang salah atau kurang memadai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.